Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujadid Rosyid, program studi pendidikan sosiologi semester 6 di Universitas Muhammadiyah Kupang. Yang terhormat dosen pengasuh mata kuliah seminar pendidikan Pak Sahrul Kadir SPD MPD. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul persepsi masyarakat terhadap pendidikan perempuan sebagai nilai belis kaum bala sebagai upaya meningkatkan martabat perempuan di Kedah Lebata. Latar belakang: pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam menjalankan kehidupan, khususnya pada zaman sekarang ini. Segala sesuatu didasarkan atas pendidikan yang dimiliki. Salah satu contoh adalah bila mencari pekerjaan, sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Namun dalam kenyataan, antara pendidikan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat, karena keduanya mempunyai makna yang sama dalam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Menurut Taylor, kebudayaan menjalani ketiga pengertian, yaitu manusia, masyarakat, dan budaya sebagai tiga dimensi hal dari hal yang bersamaan. Oleh sebab itu, pendidikan tidak terlepas dari kebudayaan dan hanya dapat terlaksanakan dalam suatu masyarakat. Oleh karena dalam kehidupan masyarakat, kebudayaan mempunyai tiga unsur, yaitu kebudayaan sebagai suatu tata kehidupan atau order, kebudayaan sebagai suatu proses, dan kebudayaan yang mempunyai suatu visi tertentu atau goals. Maka pendidikan tersebut sebenarnya merupakan proses pembudayaan. Oleh karena itu, tidak ada proses pendidikan tanpa kebudayaan maupun sebaliknya. Tidak ada kebudayaan tanpa proses pendidikan. Seperti yang dinyatakan oleh Fontunen dalam Aceh Suryadi 2001, yang mengatakan bahwa dengan diperolehnya pendidikan yang tinggi sebagai proksi dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan, ditambahkan lagi dengan bentuk-bentuk modal fisik yang lebih baik, akan memberikan kontribusi keberhasilan yang mendalam. Orang tua dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Karena tanpa adanya dukungan dari orang tua, maka mustahil seorang anak akan mendapatkan kesempatan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Menyadari betapa pentingnya unsur pendidikan, khususnya pendidikan formal sebagai anak dalam keluarga, maka perlu dikaji persepsi orang tua terhadap pendidikan formal bagi anak perempuan. Adapun makna persepsi bertanggung jawab terhadap organisasi dan interpretasi terhadap informasi, sedangkan bertingkah laku dengan cara tertentu terhadap segolongan objek dan memang selayaknya untuk dipandang secara itu dan disebut sikap. Itu menurut Abdurrahman, persepsi ini diperlukan mengingat peran orang tua dalam memahami pengambilan keputusan yang terbaik dengan pendidikan, khususnya bagi anak perempuan. Sangat dominan dan strategi. Hal ini karena masih banyak pandangan orang tua tentang kodrat perempuan yang telah
berakar kuat dalam masyarakat, khususnya agama dan adat. Biasanya orang tua memiliki nilai terhadap anak secara berbeda, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti umur, tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, dan lain-lain. Yang pada gilirannya nilai anak itu akan diwujudkan dalam persepsi orang tua terhadap anak-anaknya, termasuk persepsi yang terkait dengan pendidikan formal bagi anak perempuan. Masyarakat pada hakikatnya merupakan sistem relasi. Masyarakat pada hakikatnya merupakan sistem relasi atau saling berhubungan. Oleh karena tiap masyarakat akan selalu mobil atau bergerak sehingga mengalami perubahan dan kontinu. Integrasi dan desintegrasi, kerjasama dan konflik. Dasar ikatan masyarakat ialah ada nilai-nilai umum yang diterima bersama oleh anggota-anggotanya menurut Gandhi. Para orang tua sekarang mempunyai anak karena pertimbangan cinta, tidak seperti dulu di mana anak diharapkan sebagai investasi keuangan. Memberikan polis atau mas kawin berupa gading, gajah dan lain adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT). Masalahnya alih-alih menjadi tradisi semata, belis lambat laun justru menjelma sebagai persepsi dan status acap kali ketika laki-laki dan perempuan jatuh cinta dan hendak menikah. Maka disitulah paling awal antar keluarga hanya akan berbuat berbagai ekor hewan yang akan diberikan pada pihak perempuan, atau gading gajah atau kong mana yang kelak disiapkan. Diskusi ini bisa jadi tak berjalan mulus, maka cinta adalah hal kedua yang bisa kandas begitu saja jika tak tercapai konsensus dalam negosiasi belis. Semakin tinggi level pendidikan perempuan, status sosial dan pangkat, maka belis yang diberikan akan kian besar. Belis yang diberikan pada mereka yang berasal dari kasta bangsawan punya bakal lebih tinggi ketimbang kelas hamba. Tak tanggung-tanggung kadang laki-laki harus menyiapkan ratusan atau konversi ke rupiah, nilai bisa setara dengan setengah. Sementara soal gading gajah, Thomas Pria Flores mengisahkan soal itu kepada mereka yang menerapkan di NTT tidak ada gajah. Sejarah kolonialisasi Portugal atas NTT yang kerap menukar hasil bumi dengan gading yang kemudian dijadikan patokan tradisi belis. Belis adalah seperangkat budaya yang berjalan dengan nilai-nilai heren mereka sendiri atau simbol budaya yang diwarisi oleh historis yang sangat tergantung pada komunikasi dan dinamika pengetahuan mereka. Belis hanya tradisi yang memang sengaja dirawat berdasarkan kearifan lokal mereka. Belis adalah wujud terima kasih dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan yang telah membesarkan dan mendidik anak perempuannya, tuntunannya. Jadi kalau dilihat dari posisinya, belis ini sebenarnya lebih berfungsi sebagai simbol, bukan sebuah harga. Batas masalah. Agar kajian masalah ini melebar dan lebih berfokus pada permasalahan, maka penelitian ini dibatasi hanya pada sebuah persepsi masyarakat terhadap belis Kombala dalam menjenjang pendidikan perempuan Kedang Lembata, Nusa Tenggara Timur. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dapat memaparkan rumusan masalah sebagaimana berikut. Pertama, bagaimana pandangan tokoh masyarakat Kedang terhadap tingkat pendidikan perempuan sebagai nilai belis atau dalam kurung Kombala. Yang kedua,
mengapa masyarakat Kedang Lembata masih mempertahankan tradisi belis Kombala tersebut. Yang ketiga ya, tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui pandangan tokoh masyarakat Kedang terhadap tingkat pendidikan perempuan sebagai nilai belis Kombala. Yang kedua, mengetahui mengapa masyarakat Kedang Lembata masih mempertahankan tradisi belis Kombala tersebut. Manfaat kegunaan penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau pembangunan dalam arti luas, dalam arti lain, uraian dan sub-sub kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti. Sedangkan kegunaan dan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambahkan wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa tentang masalah belis dan pandangan masyarakat terhadap tingkat pendidikan perempuan di Kedang. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang belis Kombala di Kedang Lembata dan juga sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap realitas kultur. Bab 2, tinjau pustaka, kerangka teori. Yang pertama ialah fungsi pendidikan formal bagi anak perempuan dan nilainya bagi orang tua. Pada masa demokrasi saat ini, pendidikan adalah kebutuhan yang amat mendasar dan amat menentukan maju atau kurang majunya suatu bangsa. Karena proses pendidikan adalah proses mewujudkan eksistensi manusia yang bermasyarakat. Proses itu sendiri tidak terjadi di dalam hukum manusia yang bermasyarakat. Proses itu sendiri tidak terjadi di dalam vakum atau ruang hampa, tetapi sekurang-kurangnya terdapat unsur-unsur ibu dan orang tua. Kata tilar, karena sejak zaman dahulu sebelum ada lembaga pendidikan formal, bangsa kita sudah menyadari betapa pentingnya pendidikan. Hal itu terbukti dengan dilakukannya suatu kebiasaan orang tua untuk memberikan dongeng sebelum tidur atau melalui pentas wayang yang syarat akan kandung nilai pendidikan, etika dan moral. Tradisi tersebut merupakan suatu upaya untuk membalikan anak dengan pandangan dan sikap hidup yang positif. Salah satu hakikat pendidikan tidak ubahnya seperti pergaulan, yaitu pergaulan antara orang dewasa dan anak-anak. Ada pula para ahli yang berpendapat bahwa pendidikan dalam arti yang luas, yaitu pergaulan antar sesama manusia, setiap orang dapat beli dalam pasar kehidupan dunia. Dengan kata lain, pendidikan merupakan gejala sosial. Perkataan dari Supratisna. Yang kedua, tradisi. Tradisi atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun seringkali lisan. Karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi merupakan sinonim dari kata budaya, dan keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat. Begitupun dengan budaya, keduanya saling mempengaruhi.
Kedua kata ini merupakan personifikasi dari sebuah makna hukum tidak tertulis. Dan hukum tak tertulis ini menjadi patokan norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar. Menurut Hasan Hanafi, tradisi adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Yang ketiga, perkawinan. Perkawinan adalah ikatan soal atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentukkan hubungan kekerabatan yang merupakan suatu peranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antara pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dari diresmikan dengan upacara pernikahan. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga berkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Belis Kompala adalah harta yang diberikan oleh pihak-pihak laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat melamar. Menurut pandangan umum, belis Kompala merupakan arti dalam hubungan kekeluargaan adalah sebagai tanda terima kasih kepada perempuan yang merelakannya pindah tempat, juga sebagai hubungan keluarga baru untuk seterusnya, serta memberikan nilai pada perempuan. Belis Kompala juga mempunyai arti untuk memenuhi sahnya perkawinan sebagai imbalan jasa atau jernih payah orang tua, sebagai tanda pengganti nama si gadis, artinya menurunkan nama keluarga si gadis dan menaikkan nama keluarga laki-laki. Fungsi belis mempunyai beberapa fungsi untuk pihak laki-laki dan perempuan, antara lain: yang satu, sebagai alat pemererat hubungan keluarga; dua, alat pembentuk sahnya perkawinan sebagai penanda bahwa si gadis telah keluar dari keluarga alasannya; yang ketiga, sebagai penanda bahwa si gadis telah keluar dari keluarga asalnya; yang keempat, tidak alat menaikkan nama keluarga laki-laki. Dampak dan pemberian belis adalah beberapa dampak yang didapat pada saat belis telah diberikan. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dan pemberian belis antara lain: martabat keluarga laki-laki menjadi terhormat. Mulai pemberian belis, martabat keluarga laki-laki menjadi terhormat atau diangkat karena pihak pria dianggap mampu membayar belis yang ditentukan oleh pihak wanita. Yang kedua, pihak keluarga wanita merasa dihargai. Maksud dari pemberian belis ini adalah sebagai imbalan jasa atau penghormatan atas kecapaian, kesakitan dan jerih payah orang tua selama melahirkan dan memelihara si gadis sampai dewasa. Yang ketiga, munculnya sebuah kerabat baru. Dengan memberikan belis akan muncul sebuah keterangan kekerabatan baru antara keluarga wanita dan keluarga pria. Belis dijadikan sebagai pengikat. Calon pengantin melalui pemberian belis, calon pengantin dari pria dan wanita sudah mendapat restu dari orang tua dan keluarga sehingga boleh melakukan hubungan ke jenjang perkawinan. Bab 3, metode penelitian. Lokasi yang dipilih oleh penulis yaitu di Kedang, Mesir, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Secara garis besar, kehidupan beragam di daerah Kedang dipengaruhi oleh 5 agama, yaitu agama Katolik, Protestan, Islam, Hindu, dan Buddha. Namun yang paling banyak jumlah penduduk agama Katolik. Penduduk Kedang oleh Suri memiliki mata pencarian sebagai petani, nelayan, wira swasta, dan pegawai negeri. Jenis penelitian dimaksud untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian, dan jenis penelitian yang umum dipakai adalah penelitian normatif dan empiris. Dalam penelitian ini, jenis yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris.
Pendekatan yang ditemukan oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini menjadi penulis mudah dalam mengambil data dari pihak pelaku yang menggunakan tradisi Belis, dan juga akan diketahui bahwa benar adanya praktik perkawinan Belis di Kedah, Mesuji, Nusa Tenggara Timur. Jenis data primer, data sekunder. Metode penggunaan data dalam penelitian ini, penelitian akan menggunakan metode penggunaan data sebagai berikut: wawancara, berupa pertemuan dari 2 orang untuk berkekuatan informasi dari ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontribusikan makna dalam satu topik tertentu, yaitu adanya percakapan dan maksud tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada masyarakat Kedah yang terdiri dari tokoh adat Kedah, pelaku perkawinan Belis, dan tokoh agama perangkat desa, yang dimana penulis memfokuskan pada pokok permasalahan yang ada di Kedah, Mesuji, Batam, Nusa Tenggara Timur. Baik, sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin itu saja yang saya presentasikan pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.